Sebagai Sirait dan satu garis keturunan satu Opu, melihat sosok dari Sabam Sirait, apa yang bisa kita ingat dari kehebatan dia dari politik, karena dia berpolitik dari era Soekarno sampai era Jokowi. Iya, terima kasih. Menurut saya jarang sesungguhnya politisi seperti Sabam Sirait. Kelebihan Sabam Sirait di bidang politik, ketidaksukaan tidak ditunjukkan dengan marah, kesukaan selalu ditunjukkan dengan tertawa. Artinya dapat dia menyesuaikan diri dengan segala keadaan tanpa mengurangi jati dirinya, tanpa mengurangi prinsip-prinsipnya. Itu kita lihat dari sejak Orde Lama sampai Orde yang sekarang. Begitu. Dia kan mendengungkan politik itu suci. Apa yang kita pahami, karena secara umum kan masyarakat melihat politik itu kotor. Iya, itu tidak sebatas politik itu suci, tetapi berkali-kali dia katakan kekayaan Indonesia ini harus dirawat. Oleh sebab itu kesucian politik itu salah satu diganggu oleh banyaknya korupsi di Indonesia dan penginjakan hak-hak ajasi pada waktu zaman dulu. Ya, dan tetap kita bertahan, tetap kita meneladani dan mengatakan bahwa politik itu suci. Karena dari segi etika politik, dari sudut pandang Kristen, memang etika politik itu suci. Ya. Lalu sebagai tokoh dan putra Batak, apa yang kita bisa tiru dari eksistensi dia sampai di akhir hayat juga masih menghidupi panggilannya jadi politisi? Ya, kesederhanaannya dan rendah hatinya. Dia sangat rendah hati. Dia rendah hati dan dia apa tadi saya bilang, rendah hati dan selalu gigih memperjuangkan keadilan, kebenaran dan perdamaian. Bahkan berbeda pendapat pun dia bersedia berbeda pendapat dengan tokoh-tokoh gerejawi di Indonesia, asal demi keadilan, demi HAM. Misalnya sikap dia mengenai Palestina dan lain-lain. Namun yang kedua, Sabam Sirait ini benar-benar dia orang Batak. Jadi Hamatahona tidak bisa dipisahkan dari keindonesiaannya dan tidak bisa dipisahkan dari ketokohannya sebagai masyarakat mondial, masyarakat internasional. Oke, Batak Center kan sebagai sekjen dari Batak Center, apa yang bisa kita dengar juga dari sekjen Batak Center? Kan Batak Center juga ingin menggagas buku tokoh-tokoh dari Batak yang sudah meninggal. Ini bagaimanapun beliau ini pasti masuk. Tapi apa yang bisa kita gambarkan dari orang-orang yang sudah punya jejak rekam hebat di orang Batak? Ya, benar. Jadi nanti dalam tulisan itu dia tidak hanya dalam profil teladan, tetapi juga dia sekaligus pejuang. Pak Hojot kan yang tim penulis supaya memperhatikan itu. Jadi saya hendak katakan memang tahun Sabam Sirait itu amat melekat pada dirinya. Oke, yang terakhir Bang, beliau ini hari Minggu rencananya akan dikuburkan di makam pahlawan Kalibata. Dulu kan kita selalu kategorikan pahlawan itu orang yang mengangkat senjata, membunuh musuh begitu ya. Tapi sekarang kategori pahlawan itu dia harus menghidupkan manusia begitu. Apa yang kita dukung perspektif baru mengenai pahlawan, bahwa pahlawan itu tidak selalu berperang, tapi juga pahlawan itu memperjuangkan hak rakyat,
memperjuangkan demokrasi, tapi mestinya pejuang yang konsisten, tidak berubah oleh keadaan dan oleh persoalan-persoalan di sekitarnya.